Oke, baik. Kita lanjut tentang materi yang sebelumnya tentang e-learning animasi komputer. Baik, di sini kita melihat ya ada beberapa pendekatan ya, ada Jurassic Park ya, atau forward kinematic atau low level. Membangun skrip secara semi otomatis ya, itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah animator stop motion. Apa itu? Menggerakkan modelnya atau animatronic secara ilmiah ya. Poin selanjutnya itu ada komputer melakukan sampling ya, atau contoh terhadap pergerakan. Selanjutnya komputer membangkitkan scripts ya, pergerakan untuk model komputer ya. Di sini ada pendekatan Jurassic Park ada ya. Langsung di sini ada dynamic simulation ya. Physical based animation ya. Berlaku hukum gaya dan mekanika network ya. Gaya gravitasi, gaya gesek, gaya pegas, dan lain-lain. Program untuk mensimulasikan interaksi berbagai gaya dalam scene ya, lebih dari satu objek. Di situ ya perlu ada collision detection dan collision response. Ya, di sini paham tentang dynamic simulation ya. Oke. Ini adalah salah satu contoh simulasi dinamika ya. Kita dapat melihat dari sudut pandang ya. Sudut pandang situ ada X, Y ya. Di situ ada dapat kita lihat gambarnya di bawah ini tentang contoh simulasi dinamika ya. Oke, dapat kita pahami ya gambarnya, melihat sudut pandang X, Y, F ya. Lanjut. Oke, di sini poin selanjutnya tentang particle animation ya. Beberapa fenomena alam ya dapat dimodelkan dengan menyusun skrip yang menunjukkan pergerakan dan rendering sejumlah besar partikel. Salah satunya kita dapat mengambil badai pasir, kembang api, air terjun, dan lain-lain dapat kita ambil contohnya. Ya, ini adalah salah satu contoh animasi partikel pasir ya yang dapat kita lihat di bawah ini gambarnya. Di sini poin selanjutnya adalah behavioral animation. Oke, elaborasi dari animasi partikel. Setiap entitas memiliki sekumpulan aturan yang mengatur kelakuannya sebagai fungsi dari hubungan spasial dengan entitas di sekitarnya. Baik, contoh klasiknya kita dapat melihat flocking pada burung atau ikan. Kontrol vektor arah secara global. Poin pertama, selalu ingin berkumpul dengan kelompoknya ya. Yang kedua, menghindari tabrakan dalam kelompok ya. Contoh klasik flocking pada burung ya. Di situ ada penjelasan tentang behavioral animation. Oke, kita coba selanjutnya ya. Aturan untuk mensimulasikan flocking behavior ya. Di sini ada collision avoidance, menghindari tabrakan dengan sesama entitas dalam kelompok ya. Di situ ada frequency matching ya, atau cenderung untuk menyamakan kecepatan dengan entitas di sekelilingnya. Di situ ada flock centering atau cenderung ingin berdekatan dengan entitas di sekelilingnya. Ini adalah salah satu contoh morphing ya. Morphing itu adalah transportasi objek dari satu bentuk ya, apa itu warna, ke bentuk warna yang lain ya. Contoh sederhana itu adalah keyframe K di bawah ini ya, dari 1 ke 2 atau 2 ke 1 ya, atau keyframe K plus 1 ya, 1, 2, 3 atau 2, 3, 1. Dapat kita transformasikan objek dari satu bentuk warna ke bentuk warna yang lain ya.
Itu ada salah satu contoh sederhana. Ya, di sini ada morphing dengan interpolasi linear ya. Kita dapat melihat sudut pandang dari poin keyframe K ke halfway frame dan keyframe K plus 1 ya. Dapat kita lihat di bawah itu gambarnya ya, di bawah ini. Ya, ini adalah salah satu contoh morphing tool S-Morph. Ya, ini adalah gambar image ya dari warna. Di atas adalah salah satu contoh warna ya, gambar untuk bunga. Habis itu bentuk gigi. Habis itu bentuk face atau muka wajah. Ya, ini ada contoh Pixar of Wild Dogs ya. Ini ada contoh ya bentuk ininya Pixar. Ini ada komputer data, contoh renderingnya ya. Ada final touch area addons. Oke, ya. Ini kita masuk di ini selanjutnya materinya animasi multimedia. Ya, kita materi selanjutnya tentang animasi multimedia. Ya, di sini ada pokok pembahasan. Ada beberapa poin tentang animasi multimedia. Yang pertama, pengertian animasi, perkembangan animasi, manfaat animasi, macam-macam animasi, jenis-jenis animasi, prinsip kerja animasi, efek animasi, software animasi. Ya. Dapat kita lihat ya pokok pembahasan tentang animasi. Di sini ada animasi multimedia ada 8 poin ya, ada pokok. Ya, coba kita jelaskan di sini pengertian animasi dulu sebelum kita masuk ke animasi multimedia. Animasi berasal dari bahasa Latin yaitu anima yang berarti jiwa atau hidup, semangat. Kata animasi juga berasal dari kata animation yang berasal dari kata dasar to anim yang berarti menghidupkan ya. Secara umum animasi merupakan suatu kegiatan menghidupkan ya, menggerakkan benda mati menjadi hidup atau bergerak ya. Secara umum animasi merupakan suatu kegiatan menghidupkan ya. Dapat diingat, animasi merupakan penggunaan komputer untuk menciptakan gerak pada layar. Ya. Ingat, pengertian animasi berasal dari bahasa anima Latin yaitu anima yang berarti jiwa, hidup atau semangat. Ya, di sini kita coba bisa melihat perkembangan animasi. Ya, di sini poin pertama kita coba jelaskan perkembangan animasi. Para ahli purbakala di Spanyol Utara ya, situ mencoba untuk menangkap gerak cepat lari bintang seperti bison atau kuda ya. Awal perkembangan animasi. Yang kedua, orang Mesir kuno menghidupkan gambar dengan urutan gambar-gambar ya. Contohnya para pegulat yang sedang bergumul sebagai dekorasi dinding ya. Kurang lebih 2000 sampai Masehi. Selanjutnya perkembangan animasi tentang lukisan Jepang kuno ya. Di situ memperlihatkan suatu alur citra yang hidup dengan menggelarkan gulungan lukisan. Dibuat pada masa Heian ya, pada tahun 794 sampai dengan tahun 1192 ya. Contoh selanjutnya apa ini perkembangan animasi pada tahun selanjutnya. Kemudian muncul mainan yang disebut Thaumatrope ya, sekitar abad ke-19 di Eropa, berupa lembaran cakram karton tebal bergambar burung. Dalam sangkar yang kedua sisi kirinya diikat setas tali, bila dipilih dengan tangan akan memberikan santir gambar burung itu bergerak. Lahir tahun 1978 ya. Oke, sampai di sini ya untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya.